Shalom, sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemirsa dimanapun Anda berada. Sukacita dan duka cita yang datang silih berganti di dalam kehidupan ini tidak menjadikan kita jauh dari Tuhan. Kita akan selalu mengandalkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, baru-baru ini telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Bapak Pendeta Dr. PWT Simanjuntak, mantan Eporus HKBP, yang kita tahu beliau di masa pelayanannya adalah sosok hamba Tuhan yang begitu setia melayani Tuhan. Kiranya keluarga yang ditinggalkan akan dihibur oleh Roh Kudus dan keluarga selalu tabah menghadapinya. Melalui puji-pujian yang akan saya nyanyikan pada hari ini, kiranya dapat menguatkan, menjadikan kita selalu tetap setia akan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan kita. Kuasa Tuhan melebihi segalanya. Kuasa Tuhan mampu mengusir setan. Kuasa Tuhan sungguh dahsyat dan ajaib. Kuasa Tuhan sungguh nyata dan heran. Di dalam Yesus kau temukan kuasanya. Di dalam Yesus iblis dikalahkan. Di dalam Yesus kita akan menang. Di dalam Yesus mujizatnya sungguh nyata. Orang yang percaya, yang tinggal di dalam Yesus, yang pastikan berkemenangan. Orang yang percaya, buktikanlah kuasanya. Di dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Andalkan Dia dan jangan menghujat roh buruk. Hidupmu kan mengalami kuasanya. Saudara-saudara, bila di dalam hidup kita ingin mengalami kuasa Tuhan, kita percaya padanya bahwa hanya Yesus yang mampu memberikan kuasanya. Di dalam Yesus kau temukan kuasanya. Di dalam Yesus iblis dikalahkan. Di dalam Yesus kita akan menang. Di dalam Yesus mujizatnya sungguh nyata. Orang yang percaya, yang tinggal di dalam Yesus, yang
Demikianlah pemirsa dimanapun Anda berada, kiranya melalui pujian ini nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kiranya di dalam kehidupan kita akan mendapatkan kuasanya dan menerima berkat-berkat Tuhan. Terpujilah Yesus yang menjadi sumber berkat dan pengharapan bagi kehidupan kita. Amin. Shalom buat kita sekalian. Harapan dan doa kami, Tuhan senantiasa memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan bagi kita, serta sukacita mendengarkan firman Tuhan dan nyanyian pujian. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, firman Tuhan bagi kita pada saat ini yang dapat kita pelajari dari Injil Markus 3 ayat 20 sampai dengan ayat 35. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, dia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Melainkan, sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar. Mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapakah ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, firman Tuhan yang sangat indah dapat kita pelajari untuk memahami kuasa Yesus yang dapat mengalahkan dan menghancurkan kuasa iblis. Yesus ingin engkau masuk dalam
keluarga kerajaan Allah. Itu sebabnya ia datang untuk membebaskan manusia dari ikatan kuasa roh jahat, kuasa iblis. Visi misi dan tujuan Yesus datang ke dunia ini salah satunya adalah bermaksud untuk membinasakan perbuatan iblis dan membebaskan mereka yang ditindas oleh iblis dan dosa. Agar kita dapat memahami topik jangan menghujat Roh Kudus. Untuk itu kita perlu menelusurinya apa, bagaimana, dan tujuan Yesus mengungkapkan hal demikian. Dalam dunia timur bukan saja penyakit mental dan psikologis yang dianggap sebagai pengaruh setan dan roh jahat. Namun semua jenis penyakit dianggap sebagai kuasa kekuatan roh jahat. Oleh sebab itu, pengusiran setan atau eksorsisme sangat lazim dipraktikkan dan sangat manjur. Ayat paralel dari perikop ini dicatat oleh Injil Matius pasal 12 dan juga Lukas, bahwa Yesus menyembuhkan seorang tuli dan bisu yang kelemahannya dianggap sebagai kerasukan roh jahat. Saat itu orang-orang mulai takjub terhadap apa yang dilakukan oleh Yesus. Mereka mulai bertanya-tanya apakah Yesus sesungguhnya anak Daud yang telah lama dijanjikan dan dinanti-nantikan itu, yaitu juru selamat dan pembebas yang agung sebagai Mesias. Keraguan mereka disebabkan oleh fakta bahwa Yesus tidak sama dengan gambaran anak Daud, dengan kemegahannya, dengan suara dentingan pedang atau pasukan tentara dengan panji-panjinya atau ajakan untuk maju perang. Yang ada hanyalah seorang tukang kayu sederhana dari Galilea, yang dalam kata-katanya terdapat hikmat yang lembut dan tenang. Di dalam matanya terpancar belas kasihan dan tangannya terdapat kuasa ajaib. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, di depan perikop ini kita mau telusuri sikap dari keluarga dan orang-orang Farisi atau ahli Taurat. Saat itu keluarga sangat mencemaskan kesehatan Yesus karena begitu padatnya jadwal pelayanannya sehingga tidak sempat makan ataupun istirahat. Ayat 20 sampai 21 dikatakan bahwa Yesus masuk ke sebuah rumah dan banyak orang mengerumuninya. Karena begitu antusiasnya melayani, maka makan pun tak terpikirkan oleh Yesus lagi. Hingga keluarganya datang melihat dan mengatakan bahwa dia sudah tidak waras lagi. Itu sebabnya mereka datang ingin bertemu. Mereka khawatir akan keadaan Yesus atau juga hal mujizat apa saja yang sudah dilakukannya hingga beritanya telah tersiar kemana-mana. Perlu kita telusuri pertama dalam perikop ini, mengapa keluarga Yesus menyimpulkan bahwa Yesus telah kehilangan kewarasannya dan karena itu dia harus dibawa pulang. Alasannya adalah Yesus telah meninggalkan rumah dan pekerjaannya sebagai tukang kayu yang dapat menghasilkan sesuatu. Tetapi ia telah meninggalkan pekerjaan itu dan menjadi pengkhotbah keliling yang menjadi pengembara yang tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Keluarganya berpikir bahwa dia sudah tidak waras karena ingin melawan, mengkritik para pemuka agama seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Itu adalah sangat mustahil. Kata lainnya, Yesus harus tahu diri emangnya siapa dia, ya. Cuma anak tukang kayu toh.
Dan lagi, Yesus hanyalah membentuk kelompok atau paguyuban kecil yang terdiri dari orang-orang kecil, nelayan, pemungut cukai, atau nasionalis fanatik. Mereka itu bukanlah tipe orang yang ambisius, bukan orang kaya atau berpendidikan, bahkan bukan kelompok bourgeois. Keluarga Yesus menganggap dia sudah tidak waras karena telah memilih teman dari orang-orang semacam itu. Nah, sementara lagi para pemuka agama itu pun keliru memahami dia dan melemparkan berbagai tuduhan kejam terhadap diri Yesus. Ada alasan-alasan lain lagi mengapa begitu khawatirnya keluarga akan pemahaman Yesus tentang masa depan keluarga. Bagi keluarga, bahwa Yesus telah menyia-nyiakan beberapa hal. Yesus telah membuang jaminan kehidupan dan pekerjaan sehingga keluarga seolah-olah telah mengalami risiko kerugian material dan finansial. Yesus telah membuang rasa aman. Yesus telah menunjukkan bahwa dirinya sendiri sama sekali tidak tertarik terhadap penilaian masyarakat. Ia tidak peduli apa yang dikatakan orang mengenai dirinya sendiri. Tapi yang jelas, Yesus ingin agar semua orang tahu bahwa dia sedang menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Melalui banyak tanda mukjizat dan penyembuhan di sana-sini, serta ajaran-ajaran yang disampaikannya agar semua orang diselamatkan. Kedua, dalam perikop kita, pertanyaan mengenai kuasa Yesus mengusir Beelzebul. Persekutuankah atau penaklukan? Ayat 22 sampai ayat 27. Dalam ayat 22 dikatakan bahwa ahli-ahli Taurat ini datang dari Yerusalem. Tampaknya mereka datang jauh-jauh hanya untuk menghambat kegiatan-kegiatan yang dilakukan Yesus. Betapa relanya mereka bersusah-susah hanya untuk melakukan kejahatan. Mengingat bahwa mereka datang dari Yerusalem, tempat ahli-ahli Taurat yang paling santun dan terpelajar berada, dan juga tempat yang memberi mereka peluang untuk bermufakat bersama-sama melawan Yesus yang adalah Tuhan dan yang diurapi. Di sana mereka memiliki kekuatan besar untuk mengganggu dan menghambat pelayanan Yesus. Para ahli Taurat yang datang dari Yerusalem itu tidak pernah menanyakan Yesus atas kuasa apa yang dipakainya untuk mengusir kuasa roh jahat itu. Dengan alasan bahwa pada zaman itu orang biasa mengusir roh-roh jahat adalah suatu fenomena umum pada waktu itu. Alasan inilah Yesus pun dianggap bahwa dia bersekutu dengan raja roh-roh jahat. Itu sebabnya dikatakan oleh kuasa roh jahat yang besar, ia mengusir roh-roh jahat yang kecil. Orang-orang selalu mempercayai magis hitam. Dan itulah yang menurut mereka sedang dipraktikkan oleh Yesus. Tuduhan semacam itu bahwa Kristus memperoleh kuasa dari iblis sendiri dan dengan cara itu dia mengusir setan. Disinilah kita melihat cap yang sangat tidak pantas dan bertentangan dengan iman yang dilontarkan oleh ahli-ahli Taurat kepada Yesus atas pengusiran setan yang dilakukannya. Hal ini mereka lakukan untuk menyerang tindakan itu dan tidak mengakui kebenarannya. Supaya dengan demikian mereka memiliki cukup alasan untuk tidak mempercayainya.
Kedudukan ahli-ahli Taurat dari Yerusalem sangat berpengaruh, bukan hanya terhadap orang-orang di pedesaan, tetapi juga bagi ahli-ahli Taurat di pedesaan. Orang-orang pedesaan ini tidak pernah berpikir sebelumnya tentang dasar yang dipakai Yesus dalam melakukan berbagai mukjizatnya. Sampai ahli-ahli Taurat dari Yerusalem ini datang dan menanamkannya di dalam kepala-kepala orang-orang banyak. Karena tidak dapat menyangkal bahwa ia mengusir setan, yang jelas-jelas menunjukkan bahwa ia berasal dari Allah. Ahli-ahli Taurat Yerusalem ini menuduh bahwa Belzebul berada di pihak Yesus, bersekutu dengan Yesus, dan dengan penghulu setan, Yesus mengusir setan. Ada tipu muslihat dalam tuduhan mereka ini. Setan tidak diusir, ia hanya pergi keluar karena diizinkan. Tidak ada suatu pun yang patut dicurigai dalam cara Yesus mengusir setan. Ia melakukannya sebagai orang yang berkuasa. Tetapi itulah tuduhan dari mereka yang memang memutuskan untuk tidak mempercayai yang dilakukan oleh kuasa Yesus. Situasi yang sudah sangat tidak kondusif itu, maka Yesus mengambil inisiatif dan memanggil para penuduh-penuduh itu untuk datang bertemu dengan dia muka dengan muka. Logika yang dipakai Yesus untuk menangkal pandangan para penuduh itu, orang-orang Farisi, ahli Taurat itu, tidak terjawab. Jika diakui bahwa roh-roh jahat itu adalah hamba-hamba iblis, maka tidak logis untuk beranggapan bahwa iblis mengusir hamba-hambanya sendiri. Yesus tidak mengalami kesulitan untuk menunjukkan bahwa argumen orang-orang ini salah. Hakikat eksorsisme senantiasa adalah bahwa sang pengusir setan meminta bantuan kuasa yang lebih kuat untuk mengusir setan yang lebih lemah. Untuk menjawab persoalan serius ini, Yesus memberikan argumennya dengan serangkaian perumpamaan yang logis. Karena itu Yesus berkata dengan 3 contoh perumpamaan. Coba kalian pikir, kalau terjadi pertikaian dalam suatu kerajaan, maka kerajaan itu tidak akan dapat bertahan. Pasti kerajaan itu terpecah-pecah. Jika ada pertentangan dalam sebuah keluarga, keluarga itu tidak akan bertahan lama. Maka keluarga itu akan tercerai. Yesus berkata lagi, mengambil contoh yang lain, kalau kamu mau merampok rumah orang yang kuat, kamu tidak akan mungkin bisa melakukannya bila kamu tidak menaklukkannya lebih dahulu. Kalau kamu sudah mengikatnya, barulah kamu dapat masuk ke dalam rumahnya dan mengambil semua barang-barangnya. Demikianlah Yesus menjelaskan kepada para pemuka agama itu dan orang banyak. Jika iblis benar-benar berperang dengan roh-roh jahatnya, maka tamatlah riwayat kekuasaannya. Karena perang saudara telah mulai di dalam kerajaan iblis. Kekalahan roh-roh jahat tidak membuktikan bahwa Yesus bersekutu dengan iblis. Sebaliknya, hal itu menunjukkan bahwa pertahanan iblis telah berhasil diterobos. Sebuah nama yang lebih kuat, yaitu Yesus, telah datang. Penaklukan terhadap iblis telah dimulai. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, Yesus melihat perjuangan hakiki antara yang baik dan yang jahat ada dalam kehidupan dan merajalela di seluruh dunia ini.
Yesus memandang penyembuhan penyakit sebagai penaklukan terhadap iblis. Ini adalah hakiki pemikiran Yesus yang ingin menyelamatkan tubuh sebagaimana ia menyelamatkan jiwa manusia. Tentu saja Yesus berkuasa melakukannya. Yang ketiga, dalam perikop kita yang sangat penting dalam topik ini adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Ayat 28 sampai ayat 30, yakni berdosa kepada Roh Kudus. Ketika ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah menyatakan bahwa penyembuhan-penyembuhan yang dilakukan Yesus tidak dilakukan dengan kuasa Allah, tetapi dengan kuasa jahat. Padahal sebenarnya mereka telah mampu melihat perwujudan kasih Allah, tanda-tanda mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus bahwa dia adalah sebagai Mesias. Namun mereka menanggapinya sebagai penjelmaan kuasa iblis. Namun mereka tetap menolak penyataan Allah dalam Yesus Kristus. Mereka mengatakan bahwa kuasa yang ada pada dia adalah kuasa iblis. Maka hati mereka sudah dikeraskan terhadap kesaksian Roh Kudus, dan dengan demikian mereka menolak Injil Kristus. Tidak ada pengampunan bagi orang yang menolak kesaksian Roh Kudus dalam diri dan pelayanan Yesus. Semua dosa lain dapat diampuni, namun Yesus mengatakan bahwa dosa mereka tidak dapat diampuni karena telah menyangkal akan kebenaran Roh Kudus yang telah menyatakan kebenaran Allah kepada manusia di dalam Yesus, dan memampukan manusia itu untuk mengenali kebenaran itu pada waktu mereka melihatnya. Akan tetapi jika manusia menolak mempraktikkan semua kemampuan yang diberikan Allah, pada akhirnya ia akan kehilangan semuanya. Itu sama dengan jika seseorang cukup lama tinggal dalam kegelapan, ia akan kehilangan kemampuan untuk melihat. Jika seseorang cukup lama berada di atas tempat tidur, ia akan kehilangan kemampuan untuk berjalan. Jika seseorang menolak untuk belajar dengan sungguh-sungguh, ia akan kehilangan kemampuan belajar. Jika seseorang cukup sering menolak bimbingan Roh Allah, pada akhirnya ia tidak akan mampu mengenali kebenaran itu pada waktu melihatnya. Nah, dalam ayat 30 bahwa itulah dosa kekal. Mereka telah menyangkal bahwa dengan kuasa Roh Kudus Yesus mengusir roh jahat itu. Namun para pemuka agama itu menganggap Yesus telah bersekongkol dengan Beelzebul. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, dengan suatu alasan yang lemah, mereka menolak untuk meyakinkan oleh alasan kuat yang dijelaskan Yesus. Jadi upaya apa lagi yang bisa dipakai untuk membuat mereka ini bertobat dari perbuatan menghujat Kristus itu? Memang benar bahwa Injil menjanjikan pengampunan, karena Kristus telah menebus dan memberikan pengampunan bagi orang berdosa dan pendosa terbesar sekalipun. Pada saat itulah Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni." Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Apa maksud perkataan Yesus bahwa dosa menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni? Perkataan Yesus ini mengingatkan dengan hikmat kepada penolakan yang terus-menerus dan sengaja akan panggilan Roh untuk menerima keselamatan dalam Kristus. Mengapa dosa seperti itu tidak memperoleh pengampunan? H.B. Sweeter mengatakan,
mengidentifikasikan sumber kebaikan dengan penjelmaan si jahat merupakan kerusakan moral yang tidak dapat dipulihkan oleh sang penjelmaan itu sendiri. Atau A.J. Rawlinson menyebut bahwa kejahatan hakiki seakan-akan di sini kita melihat intisari semua kejahatan. Apa yang dilakukan oleh ahli Taurat dan juga orang Farisi itu adalah kejahatan hakiki. Benger juga mengatakan bahwa semua dosa lainnya adalah manusiawi, tetapi dosa yang satu ini adalah setani. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, mengapa harus demikian? Pertama, bahwa manusia dimampukan untuk melihat dirinya sebagai orang yang sungguh tidak layak jika dibanding dengan keindahan hidup Yesus. Kata Petrus, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Lukas 5 ayat 8. Ketika Tokichi Isi untuk pertama kali membaca cerita Injil, ia berkata, "Aku berhenti. Hatiku tertusuk seakan-akan ditembus oleh paku 5 inci. Haruskah aku katakan itu kasih Kristus? Haruskah aku menyebutnya belas kasihan? Aku tidak tahu apa namanya itu. Yang aku tahu adalah bahwa aku percaya dan kekerasan hatiku diubah." Reaksi pertamanya adalah perasaan bahwa hatinya tertusuk. Hasil dari perasaan diri tak layak dan hasil dari hati yang tertusuk itu adalah hati yang menyesal. Penyesalan adalah satu-satunya syarat bagi pengampunan. Akan tetapi, jika seseorang yang telah berada dalam keadaan seperti itu menolak berulang-ulang mendengarkan Roh Kudus dengan mengatakan bahwa ia sama sekali tidak melihat sesuatu yang indah di dalam Yesus, maka pandangan terhadapnya Yesus tidak akan menimbulkan rasa berdosa dalam dirinya. Karena ia tidak mempunyai perasaan berdosa, maka ia juga tidak mempunyai rasa menyesal. Dan oleh karena itu, ia tidak menyelamatkan. Ia tidak akan diampuni. Kedua, hanya ada satu syarat untuk diampuni, yaitu penyesalan. Oleh karena itu, orang yang menolak menyesali dirinya, maka dia akan menolak pengampunan yang telah disediakan oleh Yesus. Maka itulah pada akhirnya disebut dengan dosa maut yang menghujat Roh Kudus. Ada contoh-contoh yang sangat menghina pekerjaan Roh Kudus dan yang menghujat pekerjaan Allah dalam hidupnya. Pernah seorang John Lennon, seorang penyanyi, pada waktu dia diwawancarai dari majalah Amerika, dia berkata, "Kekristenan akan berakhir, itu akan hilang. Saya tidak perlu berdebat tentang itu. Saya yakin bahwa hari ini saya lebih terkenal daripada dia." Pada tahun 1966. Lennon setelah mengatakan bahwa The Beatles lebih terkenal daripada Yesus Kristus, ternyata dia ditembak 6 kali. Ada lagi Tancredo Neves, Presiden Brasil. Selama kampanye presiden dia mengatakan jika dia mendapat 500.000 suara dari partainya, Tuhan pun tidak akan mengeluarkan dia dari kursi kepresidenan.
Tentu dia mendapatkan suara, tetapi dia sakit sehari sebelum pelantikannya sebagai presiden dan dia meninggal. Ada lagi yang bernama Cazuza, seorang komposer atau penyanyi dari Brasil. Selama pertunjukan di Rio de Janeiro, sambil menghisap rokoknya, dia mengembuskan asap ke udara dan berkata, "Ya Tuhan, ini untukmu." Dia meninggal pada usia 32 tahun dengan penyakit kanker paru-paru yang sangat mengerikan. Ada lagi seorang pria yang membangun kapal Titanic. Setelah pembangunan kapal pesiar itu, seorang reporter menanyainya seberapa aman kapal Titanic itu. Dengan nada ironis dia berkata, "Bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkannya." Hasilnya, saya pikir Anda semua tahu apa yang terjadi pada Titanic. Ada lagi seorang artis, Marilyn Monroe, yang dikunjungi oleh pendeta Billy Graham. Selama presentase pertunjukan, dia berkata bahwa Roh Allah telah mengirim dia untuk berkhotbah kepadanya. Setelah mendengar apa yang dikatakan pendeta, dia berkata, "Aku tidak membutuhkan Yesusmu." Seminggu kemudian dia ditemukan tewas di apartemennya. Ada kelompok Campinas pada tahun 2005 dari Brasil. Sekelompok pemuda-pemuda yang mabuk pergi menjemput temannya perempuan. Setiba mereka di rumahnya, sang ibu menemaninya ke mobil dan sangat khawatir tentang kemabukan teman-temannya, lalu berkata kepada putrinya, "Putriku, pergilah bersama Allah dan semoga Dia melindungimu." Tetapi putrinya menjawab, "Hanya jika Tuhan melakukan perjalanan dan Dia ada di bagasi, karena di dalam sini sudah penuh." Beberapa jam kemudian datanglah berita yang mengatakan bahwa mereka telah mengalami kecelakaan fatal. Semua orang di dalam mobil itu telah meninggal. Dan mobilnya pun tidak dapat dikenali lagi. Tetapi yang sangat mengejutkan, bagasi itu masih utuh. Polisi mengatakan tidak mungkin bagasi itu tetap utuh. Yang mengejutkan, di dalam bagasi ada seperti telur, tidak ada yang pecah. Ada lagi seorang bernama Christine Hewitt, seorang jurnalis dan penghibur Jamaika, mengatakan bahwa Alkitab, firman Tuhan, adalah buku terburuk yang pernah ditulis. Pada tahun 2006, dia ditemukan terbakar, tak dikenali lagi wajahnya di kendaraan bermotornya. Bapak Ibu, kita tidak sedang menghakimi, tetapi itu adalah contoh-contoh orang yang menghujat Roh Allah, menghujat pekerjaan Allah. Banyak orang yang lebih penting telah lupa bahwa tidak ada nama lain yang diberi begitu banyak otoritas seperti nama Yesus. Banyak yang telah mati, tetapi hanya Yesus yang mati dan bangkit kembali, dan Dia masih hidup. Jadi, berhati-hatilah dengan ucapanmu yang menghujat nama Roh Kudus di dalam Yesus. Itulah dosa yang tidak dapat diampuni. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, bagian yang keempat dalam perikop ini adalah yang masuk dalam keluarga Yesus dalam kerajaannya adalah orang yang melakukan kehendak Allah. Yesus ingin agar semua orang yang percaya dan taat masuk dalam suatu persekutuan yang besar dalam keluarga Allah yang erat dan penuh kasih. Syarat untuk masuk dalam keluarga besar Allah itu ternyata tidaklah sulit.
Tidak harus bayar premi seperti asuransi jiwa atau mencetak name card dan lain sebagainya. Syarat menjadi saudara Yesus adalah yang melakukan kehendak Bapanya. Dengan kata lain adalah ketaatan. Dan ketaatan itulah sebuah kemutlakan. Ada beberapa perkataan Yesus tentang bagaimana orang melakukan kehendaknya dan diibaratkan seperti seorang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 24. Dan bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Matius 7 ayat 21. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, siapa saudara-saudara Yesus yang diungkapkan oleh Markus pada waktu itu yang datang kepadanya? Yaitu Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Kata saudara, adelphos dapat berarti saudara kandung atau sepupu. Kata Yesus, siapa ibu dan siapa saudara-saudaraku? Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudara perempuan, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Yesus di sini memberikan pemahaman baru bagi semua orang yang di situ dan bagi kita sampai sekarang, bahwa bukan perkalian darah secara biologis untuk menjadi saudara Yesus. Tetapi semua orang, tidak terkecuali warna kulit ataupun marga atau suku apapun. Persekutuan dengan Allah tidak dibatasi oleh kuantitas, tapi kualitas ketaatan untuk melakukan kehendaknya. Itulah saudaranya. Kristus, Yesus menggunakan peristiwa ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan pentingnya memiliki hubungan rohani dengan dirinya. Masuk dalam keluarga Allah dimungkinkan dengan melaksanakan kehendak Allah. Dan ketaatan semacam itulah diawali dengan mendengar, mempercayai, dan mengikuti anak Allah. Ayo, mari kita masuk dalam keluarga kerajaan Allah bersama Yesus. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang kekasih yang menjadi pembelajaran kita pada saat ini. Kiranya nyanyian pujian dan juga firman Tuhan ini memberkati kita, memberikan kita pemahaman yang baru untuk tetap setia dan taat kepadanya, melakukan yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.